Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya Kak Gilang Ramadhani di Guru Raharja YouTube channel. Kali ini kita masih belajar mengenai sel. Namun kali ini kita akan mereview kembali hal-hal penting yang telah kita pelajari tentang sel ini ya. Yang pertama kita tahu bahwa tingkat organisasi kehidupan suatu makhluk hidup dimulai dari sel, kemudian jaringan. Jaringan akan berkumpul membentuk organ, organ berkumpul membentuk sistem organ berkumpul membentuk organisme. Lebih jauh lagi nanti ada populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Nanti akan kita bahas di bahasan yang lain ya. Kemudian yang kedua, kita tahu bahwa ternyata ada dua tipe sel, yaitu sel prokariotik atau sel yang belum memiliki membran inti dan sel eukariotik atau sel yang sudah memiliki membran inti. Nah, kita juga tahu bahwa sel itu tersusun atas beberapa organel yang memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Seperti ini ya, ada ribosom untuk sintesis protein, ada vakuola untuk penyimpanan cadangan makanan ataupun air pada baik pada tumbuhan ataupun hewan. Pada tumbuhan ini lebih besar ya. Kemudian ada noktah ataupun plasmodemata ini untuk komunikasi antar sel. Kemudian ada kloroplas untuk kegiatan fotosintesis, ada dinding sel. Ini untuk apa? Untuk melindungi sel tumbuhan, sehingga sel tumbuhan biasanya lebih kaku daripada sel hewan. Kemudian ada membran sel. Membran sel yang ini ya, membran sel ini berfungsi untuk melindungi sel baik pada sel tumbuhan ataupun sel hewan, dan dia juga akan mengatur keluar masuknya zat pada sel. Kemudian ada mitokondria yang ini nih. Oke, mitokondria ini berfungsi untuk apa? Ya benar. Mitokondria ini berfungsi dalam kegiatan respirasi sel, sehingga sel dapat menghasilkan energi. Kemudian ada badan Golgi. Badan Golgi ini tempat diterimanya ataupun dimodifikasinya ataupun dikirimkannya materi-materi yang dibutuhkan oleh sel. Selanjutnya ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini ada retikulum endoplasma kasar yang ditempeli oleh ribosom dan juga retikulum endoplasma halus yang tidak ditempeli oleh ribosom. Nah, retikulum endoplasma ini berfungsi untuk apa tadi? Ya, benar. Retikulum endoplasma ini berfungsi salah satunya adalah untuk mensintesis protein. Kemudian protein tersebut akan dikirimkan ke badan Golgi. Selanjutnya ada nukleus. Nah, nukleus ini, dalam nukleus dia ada anak inti yang dimana ini berfungsi untuk mengatur kegiatan sel. Nah, anak inti sendiri nanti akan menghasilkan ribosom yang kemudian akan dikeluarkan oleh inti sel, dan beberapa ribosom akan menempel pada retikulum endoplasma kasar ataupun tidak menempel dan berkeliaran di sitoplasma. Lanjut, ini flagel ya. Nah, ini ada beberapa sel yang juga memiliki flagel, yang dimana flagel ini untuk agar suatu sel bisa bergerak. Contohnya misalkan pada sel sperma. Selanjutnya ada ribosom. Ribosom ini adalah biasanya ditunjukkan oleh titik-titik hitam baik pada yang menempel pada retikulum endoplasma ataupun ada pada mitokondria ataupun bergerak bebas di sitoplasma. Ribosom ini berperan penting dalam proses sintesis protein. Oke, seperti itu ya. Kemudian ada yang terakhir pada sel hewan itu ada sentrosom. Sentrosom ini memiliki peran yang penting pada kegiatan pembelahan sel. Agar kalian lebih memahami bagian-bagian dari sel, kakak di sini punya sebuah tayangan video yang kakak dapat dari channel YouTube-nya Nucleus Medical Media. Silakan kalian cek di channel YouTube-nya Nucleus Medical Media.
ini link sumbernya. Di sini kakak akan percepat videonya langsung ke bagian organel sel. Silahkan kalian yang ingin melihat video fullnya sekali lagi kunjungi YouTube channel Nucleus Medical Media. Nah, di sini organel selnya akan kita lihat. Nah, ini yang paling luar ini namanya membran sel ya. Yang paling luar ini namanya membran sel. Kemudian lanjut. Nah, di sini ada beberapa organel sel bisa dilihat ya. Ini ada kalian koloid, ini berarti apa tadi? Nah, ya benar, sitoplasma. Nah, di sini kita masuk ke inti sel. Di inti sel ternyata ada DNA ya sebagai materi-materi genetik. Di sini poin di sel pada sel eukariotik itu akan menyimpan materi-materi genetik. Nah, di sini ada membran inti juga. Kemudian ini menunjukkan kromosom. Lanjut ya. Nah, di sini ini nih di dalam inti sel ada nukleolus atau anak inti. Dia akan menghasilkan ribosom. Tuh, ribosom ini butaran-butaran kecilnya ya. Kemudian akan dikeluarkan. Nah, ada beberapa ribosom yang menempel pada retikulum endoplasma kasar, ada juga yang tidak menempel. Nah, bergerak bebas di sitoplasma. Seperti itu ya. Lanjut. Yuk, kita lihat lagi. Kita percepat saja ya. Nah, oke. Nah, ya, dipercepat saja nih. Nah, terus ini protein-proteinnya, karena ingat ya ribosom itu berfungsi untuk menghasilkan protein atau mensintesis protein. Nah, protein dari retikulum endoplasma kasar ini akan masuk ke vesikula, kemudian dikirimkan ke aparatus Golgi ataupun badan Golgi. Oke, masuk ke badan Golgi, nanti dimodifikasi, dirubah sehingga si protein-protein tersebut nanti bisa digunakan untuk keperluan sel. Oke, seperti itu ya. Oke, banyak lah. Ini penampakan dari sel hewan dan ini sel tumbuhan. Mohon maaf, kebalik. Ini sel tumbuhan dan ini tuh ya, di sel tumbuhan katanya ada vakuola. Nah, ini untuk sel hewan. Nah, di sini ada lisosom juga ya. Lisosom ini dia akan atau berfungsi untuk kegiatan pencernaan intrasel. Ini mitokondria. Nah, seperti ini. Mitokondria ini nanti akan menghasilkan energi karena mitokondria berfungsi dalam kegiatan respirasi sel. Seperti itu ya. Nah, kurang lebih itulah ya. Silakan kalian lihat videonya, di sana akan dijelaskan lebih rinci. Oke. Itu saja untuk video kali ini. Terima kasih karena kamu sudah belajar hari ini. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar video-video dalam YouTube channel ini bisa terus berkembang dan semakin lebih baik lagi. Kita bertemu di materi lainnya. Sampai jumpa. Dah.